Well, hello everyone. Welcome to my YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi baru berkenaan dengan TOEFL Written Expressions Part 2. So today, we're going to have a look different topic in relation to TOEFL Written Expressions, yang dimana hari ini kita akan belajar tentang had and modifier. Nah, materi had and modifier ini sangat penting untuk difahami karena beberapa jenis soal dalam TOEFL Written Expression di situ kita perlu mengetahui yang namanya pola dari had dan modifier. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan contoh, maka kita perlu tahu terlebih dahulu nih apa itu had dan apa itu modifier. Nah, unsur terkecil setelah kata itu adalah frasa. Jadi frasa itu adalah gabungan dua atau lebih kata yang memiliki pola had dan modifier. Diingat ya, gabungan dua atau lebih kata yang memiliki pola had dan modifier. Had di situ adalah yang dijelaskan, sementara modifier itu adalah penjelas. Oke, had yang dijelaskan, sementara modifier itu adalah penjelas. Jadi ada yang dijelaskan, ada yang menjelaskan. Oke. Had adalah inti dari pesan. Oke, jadi ketika kalian mau menyampaikan sesuatu, misalkan dalam bahasa Inggris you want to say apple atau beautiful girl, maka di situ ada inti pesannya. Apa inti pesannya? Apa sih sebenarnya yang dimaksudkan di situ? Itu yang kita sebut dengan had. Kita langsung ke contoh saja ya. For example, happy boys. Ketika kalian mengatakan happy boys, apa sih sebenarnya inti yang ingin kalian maksudkan di situ atau inti pesan dari apa yang kalian sampaikan? Maka dalam hal ini kita katakan boys. Happy boys. Jadi boys di situ adalah maksud kalian. Kalian ingin menyampaikan bahwa boys. Kalian menyampaikan kata boys. Oke, itu yang kita sebut dengan had. Begitu pula ketika kita mengatakan walk slowly. Jadi apa sih yang menjadi poin atau apa sih yang menjadi inti dari pesan tersebut? Walk. Jadi intinya adalah aktivitas berjalan. Intinya adalah boys. Oke. Sehingga dalam hal ini boys di situ adalah inti pesan, sementara walk di situ juga adalah inti pesan. Oke, jadi di situ boys adalah inti pesan atau kita sebut dengan had, dan walk di situ juga adalah inti pesan yang kita sebut juga dengan had. Oke, jadi itu yang kita sebut dengan had ya teman-teman ya. Had di situ adalah inti dari pesan. Oke, itu yang kita sebut dengan had. Oke. Nah, karena had itu adalah sesuatu yang dijelaskan, oke, atau yang menjadi inti pesan, maka di situ perlu adanya modifier. Oke. Jadi modifier itu adalah kata yang menjadi penjelas inti pesan. Nah, tadi kakak tidak jelaskan modifier dulu, jadi biar kalian paham bahwa had itu adalah inti pesan. Setelah ini kakak akan explain in detail bagaimana modifier itu menjadi penjelas terhadap inti pesan. Ia bisa muncul sebelum dan atau sesudah had. Oke. Jadi di situ had di tengah-tengah ya, kemudian ada modifier kiri kanan. Jadi di situ bisa muncul sebelum dan atau sesudah. Jadi dia bisa muncul sebelum kata tersebut, sebelum had tersebut, atau muncul setelah had tersebut, atau muncul di keduanya, jadi sebelum dan sesudahnya. Jadi modifier itu bisa lebih dari satu. Nah, maka kalau kita contoh, kembali ke contoh tadi, kita katakan happy boys, kemudian walk slowly, maka happy, oke, tadi kita katakan boys di situ adalah inti pesan. Jadi itu adalah inti pesan. Kemudian muncullah modifier happy. Happy di situ adalah penjelas boys. Boys yang apa? Happy. Jadi happy boys. Jadi happy di situ menjadi penjelas terhadap kata boys yang kita katakan umum. Boys, anak laki-laki gitu kan, atau laki-laki. Nah, maka keberadaan happy di situ menjadi penjelas. Tidak semua boys, tapi happy boys. Begitu pula ketika kita mengatakan walk slowly. Oke, kita katakan walk saja. Maka walk di situ gak jelas. Walk yang seperti apa? Walk is too general. Maka di situ ada slowly yang menjadi penjelas terhadap kata walk, sehingga slowly di situ merupakan penjelas dari kata walk ya, yang merupakan had dari dari kata tersebut. Oke, itu yang kita sebut dengan modifier. Jadi ada had, kemudian ada modifier. Had yang dijelaskan, sementara modifier di situ adalah yang menjelaskan. Oke. Nah, secara umum kita perlu mengetahui pola had and modifier dalam tata bahasa Inggris. Oke. Jadi sebagaimana kakak sampaikan tadi, modifier itu bisa muncul sebelum dan sesudahnya atau muncul di kedua sisi nih. Jadi, misalkan di situ kata benda, maka polanya untuk noun di situ biasanya modifiernya adalah adjective,
sebelumnya, biasanya kemudian sesudahnya di situ adalah verb ing atau verb 3. Kalau adjective di situ biasanya kalau sebelumnya itu adalah adverb, kalau sesudahnya di situ adalah adverb. Kalau kalau adverb di situ headnya adalah adverb, modifiernya adalah adverb sebelumnya, kemudian setelahnya adalah adverb juga. Nah, untuk verb di situ biasanya modifiernya juga berupa adverb baik sebelum ataupun sesudahnya. Oke, jadi kakak ulangi, noun sebagai head, modifiernya biasanya adjective atau verb ing atau verb 3. Kalau adjective di situ modifier sebagai head, maka modifiernya adalah adverb baik sebelum dan sesudahnya. Begitu pula untuk adverb dan verb. Oke, jadi sederhananya untuk adjective, adverb dan verb, kemungkinan modifier yang muncul di situ adalah sama-sama berupa adverb. Oke, kita mulai dari noun phrase. Masih ingat kan? Noun phrase. Oke, kita ingat phrase itu merupakan gabungan dari dua kata atau lebih yang memiliki pola head and modifier. Nah, perlu kalian ingat nama noun phrase itu sebenarnya diambil dari head-nya. Jadi kalau kita mengatakan noun phrase itu sudah jelas bahwa head dalam kata tersebut adalah noun atau kata benda. Nah, ingat polanya bahwa untuk kata benda, modifiernya di situ bisa berupa adjective atau verb ing dan verb 3. Oke, nah contohnya misalkan intelligent students. Jadi students di situ adalah noun, dalam kalimat tersebut adalah head. Kemudian intelligent di situ adalah adjective yang merupakan modifier dari students itu sendiri. Siswa yang apa? Siswa yang cerdas. Oke, itu yang sebelumnya. Bisa juga muncul setelahnya, misalkan students studying chemistry. Nah, biasanya kalau untuk modifier setelahnya, untuk noun, ini bisa berupa verb ing atau verb 3. Oke, sekali lagi, dia bukan kata kerja, dia berfungsi sebagai adjective atau penjelas. Jadi, students studying chemistry. Oke, jadi studying siswa yang apa? Yang belajar kimia. Atau kalau dua-duanya muncul secara bersamaan, maka intelligent students studying chemistry. Nah, itu yang kita sebut dengan noun phrase. Headnya adalah kata benda, modifiernya bisa berupa adjective atau verb ing atau verb 3. Kedua-duanya bisa muncul secara bersamaan atau satu-satu. Oke, itu untuk noun phrase. Sekarang kita lanjut ke adjective phrase. Seperti namanya, sebagaimana kakak sampaikan, adjective. Maka dalam hal ini, adjective itu berupa head ya. Karena kata atau penamaan adjective phrase itu berasal dari, dari head-nya. Jadi kalau adjective phrase tentu head-nya adalah adjective. Nah, untuk adjective, modifiernya di situ berupa adverb, baik sebelum atau sesudahnya. Misalkan contohnya, very smart. Maka very itu adalah modifier, smart itu adalah head. Jadi, very smart, cerdas yang sangat gitu kan, sangat cerdas. Atau smart in the class, pandai di kelas. Nah, maka dalam hal ini untuk adjective sebelumnya bisa berupa adverb, setelahnya juga bisa berupa adverb. Atau kedua-duanya juga bisa muncul bersamaan, very smart in the class. Jadi di situ memodifikasi kata smart. Oke, itu untuk adjective phrase ya. Kakak ulangi lagi. Jadi untuk adjective biasanya modifiernya bisa berupa adverb baik sebelum atau setelahnya. Kemudian selanjutnya kita punya adverb. Nah, untuk adverb, head sama untuk modifiernya di situ juga berupa adverb. Seperti namanya, karena adverb phrase, maka head-nya adalah adverb yang dimodifikasi oleh adverb lain. Oke, contohnya, not quickly. Oke, tidak dengan cepat gitu ya. Maka not di situ adalah adverb yang menandakan bentuk negatif. Quickly di situ merupakan head-nya. Jadi quickly cepat. Kemudian ada penjelas nih, yang tidak cepat, yang bermakna negatif gitu kan. Nah, itu untuk yang sebelumnya. Kalau setelahnya kita bisa katakan quickly enough. Maka setelah quickly itu juga bisa muncul adverb. That will be alright, no problem anymore. Oke, atau kedua-duanya muncul secara bersama, not quickly enough. Tidak cukup dengan cepat gitu ya. Oke, this one for adverb phrase. Kemudian yang terakhir kita punya verb phrase ya, sebagaimana namanya, jadi head-nya adalah kata kerja atau verb, modifiernya berupa adverb baik sebelum atau setelahnya. Misalkan never speak. Oke, jadi never di situ adalah adverb, speak ya, never yang berupa modifier, kemudian speak di situ adalah verb yang berupa head, atau inti dari pesan itu. Atau kita bisa mengatakan speak loudly, speak sebagai verb, kemudian loudly di situ sebagai adverb. Atau kalau muncul secara bersamaan, di situ berupa never speak loudly. Jadi sebelumnya juga muncul, setelahnya juga muncul. Never sebagai modifier, speak sebagai verb yang berfungsi sebagai head di situ, kemudian loudly di situ sebagai adverb.
Alright, oke. Jadi in general, secara keseluruhan kita punya 4 pola ya. Jadi kakak ulang lagi tadi, we have 4 rules here. Kalau headnya kata benda, maka modifiernya adalah adjective atau verb ing atau verb 3. Kalau headnya adjective, maka modifiernya adverb. Kalau headnya adverb, maka modifiernya juga adverb dan adverb. Kalau verb, modifiernya juga berupa adverb and adverb. Oke, jadi sederhananya untuk adjective, adverb dan verb di situ modifiernya kurang lebih adalah adverb. Oke. Nah, untuk lebih mudahnya kalian memahami, kita langsung ke contoh soal. Doctor successful use hypnosis during World War II to treat fatigue. Oke. Nah, seperti biasa, jadi kita pastikan dulu nih, dari masing-masing pilihan jawaban tersebut. Jawaban A, kalau kita lihat jawaban A di situ jelas salah ya, karena setelah di situ ada kata used. Perhatikan ada used sebagai kata kerja. Jadi seperti biasa kita pastikan dulu subjek dan verbnya. Ada doctor sebagai subjek, kemudian di situ ada used sebagai verb. Maka sebelum verb, sebagaimana kita pelajari barusan, modifiernya itu berupa adverb. Jadi bukan successful, karena successful itu adalah adjective. Maka bukan successful, tapi tepatnya adalah successfully. Dia harus diubah sebagai adverb dulu. Jawaban B benar ya, karena menyatakan keterangan waktu. Kemudian yang C di situ juga sesuai, to treat kata kerja tidak asli bentuk to plus verb one. Kemudian jawaban C di situ juga sudah tepat ya, karena berupa kata benda. Jadi no problem anymore. Yang kurang tepat di situ adalah penggunaan successful, karena dia memodifikasi used sebagai kata kerja, sebagai headnya, maka bukan adjective, tapi yang harus muncul adalah adverb, sebagaimana pola yang sudah kita pelajari. Jadi, jawaban yang harus kita perbaiki di situ adalah successful, harusnya successfully. Yang kedua, sulfa drugs have been used to treat bacterial infections until penicillin become widely available. Jawaban A sesuai ya, karena kata kerja. Seperti biasa, ada kata kerja di situ, that's alright. Kemudian jawaban B, bacterial infection sesuai ya. Infection adalah kata benda, bacterial adalah adjective. Sebagaimana pola head and modifier, infection adalah noun, bacterial adalah adjective. Maka polanya sesuai ya, infection head, bacterial adalah modifier. Jadi no problem anymore. Kemudian jawaban C, became, di situ benar ya, sebagaimana ya kita membutuhkan verb, karena di situ ada kata hubung until, so we need another verb, because we have penicillin there sebagai subjek kedua. Kemudian yang D baru di situ salah, karena di situ ada kata white ya, setelah white, atau kita katakan ya setelah white di situ ada available. Atau white itu kan muncul setelah became ya, sebagaimana aturannya kalau muncul kata setelah kata kerja atau muncul kata sebelum kata sifat, maka di situ harus berupa adverb. Jadi bukan white tapi widely. Jadi yang kurang tepat di situ adalah yang D. Harusnya widely. So this is for today. Semoga materi pada kesempatan hari ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman kalian ya. Kita sama-sama berbagi ilmu dan tetap semangat untuk belajar TOEFL-nya. Semoga kalian mendapatkan skor yang kalian inginkan, baik untuk mendaftar beasiswa ataupun untuk melamar pekerjaan. I'll see you on the next video and have a blessed day everyone.